Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu dari mulai. Selesai. Ya, kita lanjutkan materinya ya. Masih lanjutan yang kemarin. Proyek literasi digital. Itu jelas ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dampak AI pada pembelajaran dan teknologi. Karena masuk ke dampak AI dan informasi. Jadi materi sekarang kita masuk ke ini bagiannya secara garis besar yang akan saya sampaikan di video kali ini. Nah, AI sendiri kan sudah tahu definisinya kan. Jadi AI itu bisa mengubah proses pendidikan konvensional. Pendidikan prosesnya pendidikan konvensional. Jadi kira-kira yang kalian pahami ini kira-kira apa yang dirubahnya? Yang tahu kira-kira yang dirubah. Jadi AI itu bisa mengubah pendekatan konvensional. Kira-kira apa yang diubah? Metode pembelajaran. Dengan pembelajaran. Sorry. Misalnya kalau dulu mungkin ngerjain apa-apa bersumber pada buku langsung, sekarang bisa cari di AI. Ya, bisa cepat kan? Bisa cepat dicari sumber pembelajarannya. Apalagi kira-kira yang mengubah AI itu yang mengubah sekarang yang kalian rasakan saya. Jadi kecepatan informasi kan, kita akses bisa cepat. Dan apalagi kira-kira? Asisten belajar. Ya, asisten belajar. Jadi saya tutorial mandiri ya, belajar AI apalagi. Apalagi kira-kira? Dan juga bisa menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan level kita dan preferensi kita. Jadi kita mungkin belum kita terapkan ya, tapi bisa di beberapa tempat di Amerika sudah mulai dilakukan. Jadi anak itu misalnya suka main basket misalnya, terus suka main bola. Jadi konsep fisika yang dimasukkan itu adalah terkait dengan basket. Misalnya terkait misalnya melempar bola misalnya seperti apa, terus dia menghitung kecepatannya misalnya atau menghitung jaraknya menggunakan menggunakan fisika, tapi basis konsep-konsepnya itu bukan konsep model-model soalnya itu berkaitan dengan preferensi dia. Bisa. Saya mati Pak. Mati ya? Iya. Oke, itu mungkin jangan share screen lah ya. Oke, ini aja ya.
Itu muncul ya. Ya, udah. Jadi yang pertama tadi, kita masuk lagi tadi, AI itu mengubah pendidikan konvensional. Jadi kita bisa sekarang belajar dibantu AI, kecepatan soal-soal juga kita bisa selesaikan dengan AI, kemudian informasi kita bisa dapatkan dengan cepat menggunakan AI, kemudian pembelajarannya juga bisa disesuaikan dengan preferensi kita di bidang tertentu, hobi atau apa, berkaitan dengan AI. Kemudian motivasi yang berikutnya di sini, kenapa kita perlu belajar bagian ini. Jadi lembaga pendidikan ini memang masih sedang proses ya, itu mengadaptasi perkembangan AI itu semuanya. Ya paling tidak untuk mendapatkan informasi. Kalau dulu kan kita harus membaca buku kan, satu buku kan. Jadi untuk dapatkan materi ini dari buku. Kemudian sekarang kita bisa ngerangkum dari berbagai buku tapi secara cepat. Jadi yang mungkin dulu kamu membaca satu artikel itu butuh berhari-hari, sekarang sudah mulai nggak? Kamu kan mulai baca artikel ya, itu bisa hitungan jam kan, cepat dapat. Tapi mungkin lebih ke, tapi perlu diingat juga dia harus spesifik petunjuk-petunjuk yang diberikan ya. Jadi harus dicek lagi. Kadang yang diturunkan misalnya ada persamaan nih. Kadang yang diturunkan bersamanya itu harus di cross check lagi. Kadang keliru. Atau dia referensinya itu kadang keliru yang ditampilkan. Saya pernah cek ya. Terus dia tampilkan nilainya referensinya mana. Terus saya cek referensi itu ternyata nggak sesuai. Referensi yang lain. Berarti ada miss di situ. Nah, masih ada yang miss lah. Dia masih perlu banyak belajar. Belum sempurna ya. Jadi belum sempurna. Jadi yang sekarang itu belum. Nah, saya sudah coba beberapa AI misalnya, saya menggunakan misalnya ChatGPT, misalkan DeepSeek misalkan Gemini misalnya, itu juga di satu sisi dia berbeda-beda yang dihasilkan. Jadi kalian harus cross check lagi. Jadi jangan terlalu percaya, harus di cross check lagi. Jadi ada konsep-konsep yang keliru. Banyak soal-soal juga yang dia belum bisa selesaikan dengan baik. Jadi harus di cross check. Jadi kita akan belajar terkait dengan dampaknya terkait evaluasi di sini. Nah, jadi yang pertama, jadi AI itu ya siswa atau mahasiswa ya belajar mandiri dengan menjawab pertanyaan, memberikan penjelasan secara rinci. Kalau itu AI. Nah, jadi kan kalian belajar sekarang, kemudian penjelasannya bisa dipakai AI. Tapi masih perlu guru. Belum sempurna, maksudnya seperti di Amerika itu tetap ada gurunya yang mendampingi. Tidak serta-merta kamu belajar dari AI, tapi harus dikoreksi lagi. Karena ada beberapa hal mungkin tidak bisa digali kalau kita nggak mempunyai ilmu dasarnya. Seperti yang saya selalu sampaikan, kalau kita punya alat nih, tapi kalau kita nggak tahu panduannya itu, ilmu-ilmu dasarnya, kita nggak bisa juga gunakan. Misalkan ada kalkulator, anak kecil, dia nggak tahu konsep matematika, diberikan kalkulator, dia tidak akan bisa menyelesaikan problem matematikanya. Nggak tahu kan? Dia nggak tahu misalnya simbol-simbol, misalnya angka-angkanya, dia nggak tahu konsep penjumlahan, dia nggak tahu konsep persamaan, dia nggak akan bisa menyelesaikan persamaan matematika meskipun dia diberikan kalkulator. Nah, begitu juga AI. Jadi kalau misalnya kalian bukan orang fisika, tapi diberikan AI, kalian bisa belajar fisika nggak? Maksudnya nggak tahu konsep fisika, tapi diminta untuk belajar fisika yang menggunakan AI. Akan kesulitan kan? Matematikanya kesulitan, tapi tetap perlu ada. Jadi itu hanya seperti tambahan belajar aja, jadi kayak membantu aja sifatnya. Bukan semua gurunya melalui AI itu enggak. Ada juga orang bisa belajar otodidak, tapi Tapi step-step pembelajarannya kan dia harus kuasai dari basic kan. Jadi dia nggak loncat. Jadi apapun yang dia pelajari dia itu otodidak itu sebenarnya dia belajar basic-basic. Jadi yang paling dasar, misalnya kan sekarang sudah level mengerjakan kuantum ya. Tapi kalau kamu nggak tahu matematika, itu kamu bisa kerjakan kuantum nggak sekarang?
matematika level-level yang paling dasar misalnya, aljabar linearnya nggak bisa dikerjakan, nggak tahu Pak konsep kuantumnya. Dia hanya informasi aja, tapi fundamentalnya nggak bisa dapat. Nah, jadi itu, membantu. Jadi makanya di sini sebagai guru mandiri, tapi membantu siswa. Jadi bukan dia menjadi guru secara total ya. Kemudian, nah ini yang saya bilang tadi, pembelajaran adaptif. Jadi kita bisa sesuaikan. Jadi kalau kalian preferensinya apa, kalian nanti bisa minta AI untuk membuat soal-soalnya atau membuat analoginya yang kalian bisa pahami sesuai dengan preferensi kalian. Jika kalian hobi masak, dia bisa itu meramu kan, misalnya soal-soalnya yang berkaitan dengan memasak. Tapi misalnya konsep fisikanya, atau misalnya kalau kamu mau belajar termodinamika, konsep termodinamikanya tidak bisa. Nah itu beberapa tempat seperti di Amerika yang saya lihat itu sudah menerapkan pembelajaran adaptif ini. Jadi dibuat 2 sampel. Ada satu kontrol itu apa? Kontrolnya itu kalau dalam riset itu kan ada kontrol dan ada variabel, ada yang tetap, ada yang yang dirubah ya. Ada yang dirubah, ada yang variabel tetap, ada yang berubah. Ya, jadi seperti itu di percobaan biasanya. Nah, jadi dua kelompok dibuat. Satu kelompok yang diberikan AI sebagai alat bantu, satu lagi enggak, konvensional biasa aja, ngajar, dikasih materi, ngajar, buku segala macam. Ternyata didapatkan hasilnya itu lebih bagus menggunakan AI. Karena menggunakan AI itu disesuaikan soal-soalnya sesuai dengan levelnya dia, kemudian sesuai dengan hobinya dia, preferensinya dia apa, sehingga dia minatnya itu meningkat. Nah, itu. Jadi belajar juga gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan topik itu atau suka dengan bagian itu, kalian akan lebih lebih mudah untuk belajar ya. Kemudian AI itu memberikan ya soal-soal, kemudian kalian bisa cek lah ya, dalam rangkuman simulasi dan pembelajaran. Nah, jadi itu konten AI. Nah, contohnya di sini ya. Jadi ChatGPT digunakan untuk saya diskusi, kemudian jelaskan konsep, kemudian latihan soal. Jadi kalian bisa coba ya GPT. Hampir semua kan sekarang sudah pakai ya. Kalian lebih preferensinya apa? ChatGPT, DeepSeek atau apa yang sering dipakai? ChatGPT ya. Lebih bagus hasilnya. Nah, DeepSeek kan dia agak panjang dia terus kan, agak kemana-mana kan? Saya bandingin sama ChatGPT. Gimana sih? Ya hasilnya sih kurang lebih sama. Cuman lebih komprehensif yang DeepSeek. Misalnya dia lebih detail, tapi lebih advance, saya jadi nggak ngerti. Iya, jadi entah kemana-mana kan? Terus dia UI-nya tuh kurang manusia gitu loh. User interface dia kurang manusia. Jadi kita juga harus ngerti tahap advance juga. Iya. Kalau yang ChatGPT langsung to the point ya. To the point, sama kayak lebih bisa menyesuaikan kayak mana, dari cara ngetik kita aja dia bisa tahu kayaknya kita tahu kayak mana gitu. Terus dia tanya-tanya lagi kan, apakah yang ini kan, apa yang ini kan, dia kasih advice ya kan. DeepSeek kalau salah dia langsung kan, langsung kan. Ya mungkin metode itunya deep learning atau LLM kalau nggak salah saya itu berbeda. Apa sih, learning language model atau apa saya lupa itu. Itu berbeda antara satu AI dengan AI lain, itu berbeda. Jadi mereka berbeda. Tapi secara konsep itu pakai yang Jeff Hinton. Jeff Hinton kan membuat backpropagation itu kan, untuk satu jaringan satu dengan jaringan lain belajar itu. Di work modelnya kan, pakai model fisika statistik, tapi backgroundnya ke situ lagi backnya. Nah, tapi kalau antara satu ini dengan yang lain mungkin cari konsistensi belajarnya kan. Jadi kan yang sekarang itu bukan kita, misalkan ada gambar nih, nah itu kemarin saya lihat itu ada wawancara dari Marvin Elizabeth Price, Jeff Hinton, kemudian ada yang dari Prancis, Jan Lekam itu salah, terus dari Stanford. Kemudian mereka berdiskusi ya. Jadi AI itu bukan disuruh kasih instruksi supaya
dia bisa, misalkan ada gambar nih kan, bukan dikasih instruksi untuk mengenali gambar ini kan, tapi apa? Tanpa dikasih instruksi dia harus tahu itu gambar apa. Intinya dia belajar kan. Kalau dikasih instruksi dia baru tahu itu gambarnya apa, nah, bukan itu yang diinginkan. Tapi apa? Dia belajar sendiri tanpa diberikan instruksi. Nah itu model yang dibangun sebenarnya. Kalau diberikan instruksi baru tahu gambarnya, ya belum sampai pada tahap dia belajar mandiri. Jadi dia belajar mandiri itu kalau tanpa dikasih instruksi dia tahu jawabannya. Kalau ada gambar ini dia langsung tahu gambarnya apa, dia belajar sendiri. Kalau yang itu kan dikasih petunjuk-petunjuk dulu nih, gambarnya kayak ini, baru dia tahu gambarnya. Nah, jadi ini saya ambil di referensi ya, di beberapa referensi. Misalkan ini ya. Jadi ChatGPT itu meningkatkan keterlibatan dan efisiensi belajar, namun menimbulkan isu plagiarisme dan bias. Biasnya itu, nah ini kalau kita lihat di sumber ini kan, biasanya itu ketidakadilan akibat data atau algoritma yang tidak representatif, misalnya AI lebih akurat untuk bahasa tertentu atau memperkuat stereotip. Jadi kalau misalnya referensi yang digunakan untuk bahasa tertentu, dia nanti akan kesulitan untuk mengerti pada bahasa yang lain. Nah, makanya beberapa petunjuk-petunjuknya itu harus kita translate dulu dalam bahasa lain. Jangan bahasa Indonesia. Karena mungkin kalau di Indonesia dia agak bias. Ya kan ada nanti kan dia harus translate lagi kan? Harus translate lagi ke Indonesia. Tapi kalau kamu cari dalam berbahasa Inggris, karena dia sumbernya itu udah dalam bahasa Inggris, maka dia akan lebih mudah. Dan lebih mudah dipahami. Jadi makanya mungkin kalau ditranslate, ya itu ada bias, makanya ada bias. Jadi kan sumber-sumbernya itu kan banyak berbahasa Inggris. Makanya tuliskan dulu dalam bahasa Inggris. Kemudian nanti baru kamu translate. Bukan sebaliknya, kamu cari informasinya dalam bahasa Indonesia. Karena dia akan kesulitan mencari sumber-sumber yang berbahasa Indonesia. Dia harus mentranslate dari bahasa Inggris kan, ke bahasa Indonesia kan. Nah, sehingga nanti hasilnya tidak maksimal. Jadi bagusnya itu cari, makanya misalkan kamu preferensi misalnya terkait dengan literatur berbahasa Prancis, cari dalam berbahasa Prancis, jangan cari dalam bahasa Inggris atau berbahasa Indonesia. Karena dia harus mentranslate lagi kan ke bahasa Prancis kan, bahasa Indonesia kan. Nah, pas dia mentranslate dari bahasa Prancis ke bahasa Indonesia, dia ada yang miss. Nah, jadi sebisa mungkin kalau kamu cari informasi, misalkan berbahasa Inggris, data yang kamu maksud itu, cari dalam bahasa Inggris. Nah, itu urusan nanti dapat hasilnya baru kamu translate. Itu berbeda hal dengan kamu cari dalam berbahasa Indonesia, karena informasinya itu harus dia translate. Nah, itu. Kayak misalnya di bahasa ilmiah sama bahasa Indonesia itu kan beda gitu ya Pak? Iya, iya. Pengartiannya jadi bisa salah. Iya, bisa salah. Nah, itu ada biasnya masih. Ada biasnya. Karena sumber informasi yang dalam berbahasa, misalnya kita, itu kan terbatas. Jadi dia harus mentranslate. Nah, jadi Pak dalam proses peralihan translate itu dia masih kesulitan, masih belum bisa lah sepenuhnya. Karena ada beberapa bahasa dalam bahasa Inggris itu kita nggak bisa terjemahkan langsung dalam bahasa Indonesia. Karena kalau kosakata bahasa Inggris berapa ratus ribu kalau salah. Kosakata bahasa Indonesia itu lebih sedikit lagi. Kalau kosakata yang paling banyak itu kaya itu bahasa Arab berapa juta misalnya. Jadi ada beberapa kosakata. Jadi kalau misalnya kosakata itu makin kaya, makin sulit untuk bertranslate ke bahasa itu kan, ya kan, masih sulit. Tapi kalau kosakata kita lebih kaya, mudah mentranslate-nya ke bahasa kita. Nggak ada informasinya. Jadi ada penyederhanaan jadinya. Ya, misalnya dalam bahasa yang lebih contohnya kayak dalam bahasa. Ya misalnya kayak mendengar aja kan dalam bahasa Inggris kan ada hear, ada listen kan. Ya, tapi kan berbeda tuh. Dalam bahasa kita hanya mendengar aja kan, ada nggak? Mungkin kalau dalam bahasa daerah mungkin lebih kaya lagi. Misalnya dalam bahasa Jawa mungkin lebih kaya lagi untuk bilang beberapa hal itu lebih kaya. Tapi kalau untuk dalam bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari itu sangat sederhana, sehingga ada informasi yang hilang. Ya, kayak mendengar tadi itu sebenarnya mendengarnya itu bukan
yang itu yang dimaksud, karena kan udah disederhanakan. Ada banyak hal di dalam tata bahasa itu yang harus dicari padanannya, ada cari padanan. Makanya beberapa misalkan dalam literatur Arab misalnya Al-Quran misalnya, itu tidak bisa langsung diartikan dalam bahasa Indonesia karena ada beberapa kata-kata itu yang nggak ada padanannya, sehingga harus penjelasannya harus lebih panjang lagi. Jadi orang yang harus mengerti. Nah, jadi kita nggak bisa terjemahkan langsung sebenarnya, makanya harus ada penjelasan tambahan, sehingga itu berkaitan dengan kekurangan di bahasa kita, keterbatasannya, kekayaan bahasanya, tidak akan kesulitan. Makanya di sini disebutkan, ya kalau plagiarisme jelas kan, plagiarisme jelas, ya, ada banyak hal yang kalau di sumber ini ya. Kemudian berikutnya AI itu, misalkan dari anak akademi ya, misalnya kalau bisa belajar ya, itu membantu pelajaran Sokratik dan personalisasi. Sokratik tahu nggak metode Sokratik? Sokrates dalam belajar. Jadi ada metode Sokratik namanya dalam belajar. Bertanya kembali. Itu metode bertanya kembali. Jadi kalau misalnya kamu ditanya sesuatu, bertanya lagi. Jadi itu metode Sokratik namanya. Jadi bertanya kembali, bertanya balik. Jadi kalau misalkan kamu ditanya apa dan untuk mengulik sesuatu hal ya, kita bisa menggunakan metode Sokratik, bertanya balik. Jadi kalau misalnya misalnya kamu tanya terkait dengan misalnya hukum Newton gitu kan, terus kemudian ditanya lagi, kemudian kamu tak bertanya balik lagi, hukum Newton itu berkaitan dengan apa? Misalnya kalau misalnya jaraknya ini, misalnya jaraknya jauh, kemudian kalau misalnya masanya besar, kemudian kalau ada misalnya muatannya berpengaruh nggak hukum Newton? Jadi besar mana? Nah, itu udah tanya-tanya terus, bertanya balik. Jadi pertanyaan balik hal itu sehingga kita dapatkan informasi yang lebih detail, bertanya terus, bertanya balik. Jadi AI itu kan kayak gitu kan, malah dia nanya kita balik kan, dan kita bertanya balik kan, saling bertanya kan, untuk memperkaya ilmunya kan, saling bertanya terus. Nah, itu metode sebenarnya. Kalau personalisasi udah tahu tadi kan, jadi seperti yang di Khan, tahu kan Khan Academy kan, pernah lihat kan, Khan Academy, tahu, Salman Khan yang buat itu, tapi bukan Salman Khan yang itu ya, artis itu ya. Jadi Salman ini orang Amerika, sekolah penguasaan di Stanford atau MIT, kemudian dia membuat platform belajar, kemudian kalian bisa cek nih di YouTube, ada juga, dia juga buat platform, terus saya ajarin anak saya itu, disuruh belajar pakai itu juga nih, di ini juga ada, Android juga ada, dan free ya. Kalau yang kebalikan banyak tuh kayak ruang guru kan harus bayar ya. Oh, dia sifatnya download aja ya Pak? Iya, free, karena mau belajar apapun bisa di situ, dia free, nggak bayar. Kayak metode belajar aja kan, mulai dari yang lebih basic lah, misalnya apapun sebenarnya. Oh, dia sampai high school. Iya, ini grade-nya kan disebutkan kan, ini kan misalnya grade 4 kan. Terus kamu harus belajar yang mana, misalnya tentang garis kan. Garis dikasih soal-soalnya, nanti ada levelnya kayak Duolingo lah. Jadi kayak Duolingo, tapi nah ini kan ada 7 pertanyaan. Nah ini misalnya tentang garis. Jadi dia level-levelnya ada tuh. Jadi belajar mandiri. Bahkan pendiri Microsoft, Bill Gates, ngajarin anaknya pakai ini, pakai membantu, jadi bisa ya. Jadi kalau nggak salah, iya memang sampai level high school nggak salah, dia nggak tahu ada. Dan bisa cek di YouTube-nya, banyak banget tuh dia buat pembelajaran menggunakan.
Kalau misalnya mau belajar di sini, daftarnya sebagai Wirna. Daftarnya sebagai Wirna. Iya. Bisa, teacher juga bisa, contribute juga bisa. Kalau emang mau belajar nih. Iya. Jadi basic lah, dari basic dia jelaskan kan, dikasih juga ini ya. Lalu udah kaya lah, karena dia udah lama dia dikembangkan. Kemudian AI itu membantu akses materi dan bukan belajar, tapi perlu ya misalkan ini ya, untuk regulasi etis dan pelatihan guru. Salah satu bagiannya. Nah, kemudian AI sekarang kita bisa menggunakan untuk menilai jawaban pilihan ganda. Kalau yang biasa kan kalau kalian pakai Google Chrome yang saya lakukan, atau dosen-dosen yang lakukan, atau mungkin kalian juga melakukan, itu kan kita kasih jawaban kan, ke dalam kan, substitusikan jawabannya kan, terus nanti AI maksudnya nanti Google Chrome-nya itu, Google Classroom itu yang akan otomatis karena udah kita kasih jawaban menilai langsung kan, itu sama halnya dengan kalau zaman dulu. Kalau yang model pilihan ganda itu dibolongin tau? Oh ya itu. Iya kan? Dibolongin kan? Gitu. Ya itu. Zaman dulu kayak gitu modelnya. Kalau sekarang pakai Google Classroom, GCR, tinggal kita buat aja itu jawabannya apa kan? Itu otomatis dia akan menilai kan? Kalau sesuai dengan jawaban itu, dia akan katakan. Tapi ada biasnya apa? Harus spesifik jawabannya. Karena dia nggak bisa menilai kalau bentuknya esai, dia hanya bisa menilai apa isiannya, itu juga harus persis. Misalnya angkanya harus angka bulat kan, dan misalkan angkanya itu angka yang ada pembulatan harus kita spesifikkan. Nah, tapi menggunakan AI kita bisa otomatis menilai bentuk AI, bentuk solusi esai juga bisa. Bentuk solusi esai. Tapi saya belum coba sih, belum terlalu berani. Bisa aja sebenarnya menilai. Jadi kita kasih petunjuk jawaban kita apa. Terus nanti dia akan menilai sendiri. Mungkin kita bisa coba itu. Misalkan soal esai ya, kita tahu soal jawabannya apa, terus dia masukkan apakah benar jawabannya ini, bisa sebenarnya. Tapi agak repotnya kalau sekarang berarti kita harus cek satu-satu ya, cek satu-satu. Tapi harus integrated antara misalnya Google Classroom dengan ada AI-nya di situ. Nah, mungkin kalau misalnya kita bangun sendiri bisa. Nah, kemudian untuk pemrograman kan, pemrograman juga bisa sekarang menggunakan AI. Kemudian kita membuat esai dan banyak hal ya. Jadi mempercepat proses evaluasi dan memungkinkan umpan balik yang cepat. Kalau mungkin dulu satu koreksi satu soal misalnya kalau mau pakai bantuan AI, tapi mungkin bisa 1 menit mungkin per itu ya, dan nggak perlu kita cek lagi kan, nggak ada jawabannya, kita kasih jawabannya kira-kira ini, soalnya ini, dia jawab sendiri nilai. Jadi kita bisa lakukan secara cepat ya, mungkin mengoreksi ratusan materi bisa cepat, jadi otomasi aja ya, soal ini otomasi dia. Kita masukkan aja semuanya, terus nanti dia langsung rangkum nilainya cepat. Seperti saya nggak tahu, kalau di kelas saya itu saya lihat yang anak-anak S1 sudah ada soal, mereka tinggal foto aja, foto dapat jawabannya langsung. Pernah coba? Jasmine, pernah? Dapat nggak jawabannya? Kalau yang masih bisa sih, tapi kalau kayak soal tadi sekarang Quantum itu kalian jawabannya nggak ada persis ya? Iya. Persis, cuma kayak dikasih persamaan buat gitu ya. Belum bisa ya. Pakai apa kamu biasanya? Pakai itu apa sih waktu itu Pak? Udah pakai aplikasi itu ini Government. Iya. Pakai apa? Roadmap. Basicnya apa deh? Jadi apa? Kayaknya ChatGPT ya? Jangan pakai Go, itu AI ya, beda sama Map apa itu yang satu lagi?
Photomat. Kalau Photomat itu sebenarnya AI guys. Enggak. Photomat ya masalah enggak ya? kayaknya belum, dia masih kalkulator aja sebenarnya. Oh, kalau kalkulator aja dia nggak bakalan bisa jawab. Nah, kalau Gaut ini dia udah basic AI apa, jadi dia bisa baca tulisan juga. Oh gitu. Iya. Basic root-nya kan ada dia itu pasti. Gaud itu. Maksudnya back ininya, back end-nya. Ya, biasanya dia di Back end. udah saya mau Gaud ini apa back ininya? CGPT kah atau apa enggak? Roadman ya. Bayar biasanya. Ada Enggak batasnya. Suku darahnya itu berbayar. Enggak tahu ya, kalau sekarang itu kan dulu ya. Iya, kalau darahnya itu berapa kali mati. Net solver sih. Sistem pekerjaan rumah juga. Kemudian bisa juga untuk penilaian ya, penilaian misalnya kalau kuis ya, latihan yang formatif, kemudian ya ujian akhir ya sumatif. Kalau misalkan kalian jadi pengajar nanti, jadi kalian bisa gunakan AI ini untuk penilaian apapun. Tapi kecepatannya sekarang menjadi problem. Kecepatannya, jadi belum terlalu cepat. Akan terus meningkat ya. Kalau sekarang kan masih ada apa namanya, delay-nya kan, dia mencari informasi kan. Jadi kan harus dia ini lagi kan, masih ada delay. Tapi lama-kelamaan kalau yang saya, kan ini kan baru apa namanya, berkembang mulai dari yang awal-awal itu kan sekitar baru Maret ini kan 2 tahun yang lalu. Dan saya lihat memang mulai makin cepat ya. Dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan juga mulai bagus jawabannya. Jadi dia akan berkembang terus, kemudian dan belajar terus ya. Jadi sifatnya itu dia bisa belajar mandiri. Jadi bukan hanya menyimpan informasi. Jadi misalnya ada sumber ini, ada sumber satu, ada sumber lain, dia belajar sendiri. Nah, kalau yang di Google kan hanya menyimpan informasi aja. Nah, jadi halnya seperti halnya perpustakaan aja. Dan kita simpankan data di perpustakaan. Kemudian dari perpustakaan itu kan kita nggak bisa belajar kan, harus kita yang belajar kan. Kalau yang sekarang dia dari sumber yang lain, dia bisa belajar sendiri, dia bisa mengalami interaksi. Tapi kalau ada biasnya tadi, pertama masalah dia translasi dalam bahasa. Kemudian kalau sumber yang disimpan itu sumbernya tidak bagus, maka hasilnya juga pasti yang dia pelajari juga tidak. Seperti halnya kita di manusia juga. Jadi kalau misalnya dia di informasi yang paling banyak di situ tidak bagus, maka dia juga hasilnya tidak bagus juga hasil. Tapi kalau misalnya ada orang yang mengkoreksi terus, maka dia lama-kelamaan dia makin pintar. Makanya namakan artificial intelligence, dia makin pintar. Nah, jadi makanya tetap perlu kontribusi manusia itu untuk membuat dia lebih cerdas. Jadi faktor orang yang luar yang mengajari, maka itu juga baik. Ya kan kayak anak-anak kan, anak-anak itu kan awalnya kan nggak tahu apa-apa kan. Ya tapi kan, dan kita sendiri juga waktu kecil nggak tahu apa-apa. Terus sekarang kita ada lingkungan orang tua yang mengajari, ya kita lama-lama bisa dapatkan banyak hal. Nah, begitu juga ya itu. Tapi satu hal yang nggak bisa didapatkan AI itu sifatnya manusia ya, nggak bisa, belum bisa, dan akan kesulitan mungkin, akan tidak bisa. Seperti misalnya juga sekarang kita kan sudah bisa terbang kan dengan menggunakan pesawat terbang kan. Tapi model pesawat terbang kita
itu masih tidak sebagus dan seefisien burung kan. Burung kan juga bisa terbang kan. Dan dia nggak perlu bahan bakar yang banyak loh. Burung itu bisa terbang lama dan jauh. Ya kan? Dia paling makan apa? Paling berapa tuh makanannya paling. Tapi bisa dia terbang jauh, cepat. Nah itu, dan gerakannya smooth loh. Dia bisa menukik kan kalau burung itu. Dia bisa menukik, meliuk gitu. Tapi kalau pesawat yang komersial itu, dia akan kesulitan. Dia naik kan, terus dia nukik itu akan kesulitan lah. Kalau pesawat tempur, manuver gitu mungkin bisa, tapi manuver yang biasa. Tapi kalau misalnya kayak itu burung apa sih lupa itu, yang dia itu geraknya itu dia cepat gitu, dan gerakan sayapnya cepat sekali. Nah itu apa ya? Kolibri ya? Ya, yang dia makan madu. Oh iya, itu kan nggak bisa ditiru, itu sulit sekali. Dan mereka kan kalau melandas ke pohon itu kan, kalau di kita perlu landasan kan, mereka nggak perlu landasan yang ini. Sulit lah, masih sulit lah untuk ke sana ya. Contohnya ya, salah satu contoh artificial intelligence meniru yang ada di alam. Dan misalnya juga meniru kamera menggunakan mata lahat, kan ada multi angle itu. Mata lahat kan itu apa? Ada tuh saya waktu itu di lab saya dulu ada. Saya lihat itu beberapa grup itu mencoba untuk meniru mata lalat yang bisa dia multi angle kamera, wide angle kan sekarang kan. Nah itu menggunakan tiruan dari mata lalat. Saya tahu kalau mata lalat itu bisa sampai berapa ya dia? Ininya angle-nya. Contoh kasus ini ya, saya ambil dari artikel ini. Dia misalnya di Vietnam ya, jadi dibuat studi di Vietnam. Bisa cek di jurnal ini. Di Vietnam itu dibuat studi, ada 73 mahasiswa dan 15 dosen ya, misalkan ini dianalisis. Metodenya gabungan ya, menggunakan AI dan enggak ya. Kemudian digunakan untuk mencari informasi, tugas dan penyelesaian tugas. Ya. Kan? Kemudian, jadi kekhawatiran yang muncul itu tergantungan yang pertama, kemudian plagiarisme hasilnya, kemudian penurunan kreativitas. Nah, kita untuk menyelesaikan problem misalnya di fisika, itu kan perlu kreativitas kan? Perlu kan? Jadi kalau misalnya hanya sekedar mengerjakan soal yang persis sama dengan ujian, dengan yang di materi, itu nggak ada muncul kreativitas. Misalkan persis sama, terus angka-angka diganti, itu kreativitasnya rendah sekali muncul. Tapi kalau kalian dapatkan soal yang konsepnya ada, sama konsepnya, tapi soalnya jauh berbeda, disitulah muncul kreativitas. Jadi muncul kreativitas. Jadi kreativitas itu didapatkan dari seringnya latihan yang banyak ya, soal konsepnya kalian paham. Jadi harus paham konsepnya. Jadi hanya sekedar paham soal itu kita kreativitas nggak muncul. Tapi kalau kalian paham konsep, maka soal apapun kalian bisa selesaikan. Nah, itu yang paling penting. Jadi dengan mengerjakan soal-soal itu kita kasih ke ChatGPT terus, maka kreativitas kita sudah jelas menurun. Jadi yang tadi saya bilang itu ada sisi positif dan negatifnya, tapi kita jadikan ini bukan sebagai patokan utama. Jadi hanya bantu-bantu aja. Jadi kalau yang sebelumnya kamu mau membaca artikel bisa berhari-hari, sekarang lebih cepat. Tapi kreativitas kita itu kalau kita gunakan itu terus untuk menjawab akan berkurang. Dan ketergantungan juga. Nah, jadi ini hasilnya. Saya ambil langsung dari artikelnya. Jadi penggunaan ChatGPT untuk belajar sekitar 82% ya. Kemudian pencarian, kemudian untuk hiburan sekitar 20.
misalnya ChatGPT ini. Kemudian untuk mengedit teks 35, kemudian untuk penyelesaian problem 43%, kemudian membuat konten itu sekitar 33% dan yang lainnya. Jadi ini hasil studinya dan kelihatan juga berpengaruhi kreativitas tadi. Jadi AI ini kita bisa gunakan tadi untuk disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa ya, kebutuhan kalian belajar ya. Kemudian untuk skalabilitasnya itu kita bisa gunakan AI ini secara cepat ya, untuk banyak ya. Jadi kalau misalnya yang sebelumnya mungkin kita bisa hanya, misalkan saya pribadi hanya mengajar beberapa kelas dengan menggunakan AI ini, kita bisa. Ya, berikutnya mungkin rencananya memang AI ini bisa dibuat untuk materi-materi dasar ya, yang seragam, saya kalkulus ya, kemudian misalnya fisika dasar itu bisa digunakan ya, sebagai alat bantunya ya. Jadi ada problemnya di bagian itu sebelumnya. Kemudian juga untuk kurikulum ya, untuk pendidikan, kurikulum disesuaikan, itu juga bisa menggunakan AI ini. Tantangannya di sini, balik lagi ke sini, masalah plagiarisme dan orisinilitas. Itu jadi problem sampai sekarang berkaitan dengan AI. Saya nggak tahu kalau pernah coba masalah, kalau kalian bisa tulisan ambil dari sumber AI, kemudian kalian cek orisinilitasnya, pernah coba? Belum ya. Kalau saya pernah coba di Turnitin bisa, tapi di Turnitin itu hanya mencari sumber-sumber yang mirip, yang mirip ya. Dan kalau di Turnitin kan bisa, kan pakai Turnitin nggak pakai? Ya pakai Turnitin program studi saya coba ya. Jadi dia itu mencari ya sumber-sumber yang mirip dengan yang kita cari, dengan yang kita dapatkan. Nah, jadi kalau ada kesamaan dia akan mengklaim itu hasil plagiarisme. Tapi kita saya coba ya di sini. Kita coba cari di Turnitin gitu. Turnitin ya. Ada sumbernya. Terus skripsi ya. Nah, misalnya skripsi ya, saya nggak tahu nih siapa nih skripsinya jalan. Berapa sih minimal? 23? 25 maksimal. 25 ya? Ya, kalau bisa jangan dapat-dapat banget. Misalkan ini 27%, berarti nggak bisa nih kan? Ya, 27%. Kita cek coba ya. Misalnya kita cek nih, yang kenal nggak ini? Enggak? Nggak tahu ya? Ya, coba ya. Nah, misalnya kita cek di sini, kalau ini kan jelas, ini kan template kan? Yang satu coba, yang satu tadi. Jadi kadang dia juga template. Bisa di-exclude gitu ya, Pak? Bisa di sini, filter. Kalau misalnya kita bisa cek ya, misalkan ini ya, submitted works ya,
submitted words dia bahkan naik kayaknya. Play filters. Naik dia. 96%. Oh. Karena kan udah di-submit kan? Okay. Submitted works. Play filters. Jadi itu. Jadi exclude cited text, abstract, method and materials. Ini naik pasti kayaknya. Naik kayaknya. Turun. Tetap ya, tetap. Jadi yang kita exclude submitted works. Misalkan ini satu ini, mana satu ini? Nah, misalkan ini ya, menggunakan metode horizontal to vertical ratio, kan dia cari nih kan, ada di sini nih. Tapi data mikrotremor ini kan, kalau yang ini kan bukan plagiasi kalau yang ini ya. Jadi kalau ini persis kan, nah, ini dia curiga ini sebagai, nah ini dia cari, jadi sumbernya itu dia cari di misalnya deskripsi ini ya, deskripsi ini dia cari sumber yang persis sama, bisa nggak dicek deskripsi ini di, kita cek ya, yang tadi benar nggak ini menggunakan metode mikrotremor. Nggak muncul nggak situ nggak di itu ya, nggak bisa. Muncul ya? Enggak, munculnya masih akan mikro ya tadi ya, mikro tremor nggak ada ya, mikro menggunakan mikro tremor tadi mikro ada ya, gunakan metode horizontal ya, gunakan metode horizontal. Nah, ini kan yang dia lihat kan data mikrotremor dan hasil menggunakan metode horizontal spatial ratio HCR. Nah, ini diklaim sebagai plagiat. Di sini kan, saya nggak tahu apa memang diambil dari sini atau enggak. Ada nggak di referensinya dia ini? Siapa ini? Yang UNY ini ya. Nah, bisa nggak kira-kira kalau ini orang persis sama kata-katanya kayak gitu? Bisa ya? Kalau untuk yang 3 kalimat itu. Gunakan metode horizontal to perspective ratio. Kita cek ada nggak? Makanya dicek. Kira-kira kalau yang kalian persis dalam bayangan, kecuali membaca materi ini ya, kecuali BNY mana nih, pustaka apa, daftar pustakanya, pustaka. Nah ini coba kita cek, Jogja ada nggak? Coba kalian cek, ada nggak di Jakarta tadi? Skripsi kan tadi kan? Safety Rifka ya, skripsi Rifka Yogyakarta. Jurnal Fisika Aidia Permatasari Daya ini kalian coba lihat juga ya, takutnya saya terlambat. Nggak ada ya? Nggak ada kan?
Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi kalau yang kayak gini kira-kira bisa nggak kemungkinan? Nah itu yang saya bilang tadi, dia cek ini sebagai plagiat di Turnitin. Nah yang ini ya, yang tadi, yang satu ini ya, yang satu ini Turnitin. Dicek. Kemudian yang keempat ini, nah, kalau ini wajar, ini kan template ya, adalah benar dibuat oleh AI, kan template kan? Kalau ini kan? Itu sama-sama ITERA kan? Ya sama ITERA pasti kan, karena ini adalah template, ada template. Jadi dia template juga dia baca, template. Nah ini juga template kan? Template. Jadi yang ditanda ini template. Ini juga template kan? Template. Kalau ini dimasukkan di template ini. Nah, berarti ini mengacu ke skripsi kan? Skripsi yang sebelumnya merupakan salah satu wilayah yang sangat rawan akan gempa. Nah, jadi kalau agak panjang seperti ini misalnya, sebaiknya memang harus kita, kalau misalnya konsep-konsepnya umum ya, kita buat sesuai dengan kata-kata kita sendiri ya. Nah, misalkan agak panjang. Kalau yang seperti ini diklaim plagiat, tapi kan ini standar ya, bukan plagiat yang ini. Tapi kalau misalnya ini harus kita buat dengan kata-kata sih. Kalau yang seperti ini ya, terbagi menjadi 3 dan ini kan sudah standar ya. Jadi kita nggak bisa klaim itu sebagai, kalau dua kata gitu atau 3 masih kita bisa exclude lah. Tapi kalau udah agak panjang nah kalau ini melalui jalur seleksi, ini daftar dulu ya, standar lah itu. Ini juga template lah ya, ini ya, template, kemudian template, hasilnya udah lulus ini ya, udah, template, juga template, udah yang panjang lah ya. Nah ini agak panjang nih, frekuensi, amplitudo, dan seterusnya. Diambil dari mana? Nah yang tadi lagi, ini Universitas Jambi. Ya, ini dicurigai bisa, Nah jadi kalau kita pakai ChatGPT nanti akan muncul seperti ini. Muncul. Tanpa kita sadari, kalau kita pakai ChatGPT, ini kan kata-katanya persis pakai ChatGPT, nah dia akan ngambil sumber-sumber ini. Makanya saya bilang, itu akan terdeteksi plagiat ChatGPT. Makanya saya bilang kalau ada sumber apapun, misalkan referensi apapun, kalian gunakan bahasa kalian. Jadi kalau ChatGPT kan dia cepat tulisan, sehingga kita bingung kan, yang bahasa kita yang mana kan? Maksudnya kan campur kan? Makanya sebaik mungkin, kamu ambil sumber dari misalnya ChatGPT, kemudian kamu dapatkan hasilnya, dan bukan citasi ya, maksudnya kan kata-kata yang ini kan, bukan citasi misalnya. Kalau citasi harus disampaikan citasinya apa kan, tapi kalau kata-kata yang umum, ya ubah lagi kata-katanya. Tapi kalau bentuknya itu merupakan referensi, kamu harus sampaikan citasi yang mana. Misalkan, kalau ini kan umum sekali kalau ini, nggak perlu citasi sebenarnya yang ini, karena bukan men-cite yang lain, tapi kata-katanya ini patut dicurigai, ini ngambil dari ChatGPT. Ya, yang ini. Tanpa disadari ya, karena kan kita cek tadi kan ada nggak di repository? Nggak ada. Di daftar pustaka kan? Ya, kalau nggak ada di daftar pustaka,
kalau saya pribadi yang menilai, itu kemungkinan ngambil dari ChatGPT tanpa disadari. Nah, karena dia mengambil kata-kata yang persis dengan di sumber lain. Jadi ChatGPT ini dia bisa akses data-data yang tersebar di internet ya tentunya. Dan kalian tahu sendiri itu. Ya. Jadi agak panjang kalimatnya, lebih dari misalnya misalnya di sini 8 lah ya, 8 misalnya. Jadi itu bisa diklaim sebagai plagiat oleh bagian ini. Sebenarnya bisa kita exclude ya, gantung opsi kita ya. Di sini kita bisa exclude. Saya nggak tahu, ada beberapa aplikasi yang lain, kalian bisa coba ya. Kalau ini yang berbayar, kalian pernah coba juga sebelum submit gitu dulu waktu S1? Pernah? Ada? Oke. Pernah coba submit ya? Oh, berbayar? Iya, ada yang nawarin orang. Oh. Saya nggak percaya. Ya, hati-hati juga nanti diklaim tugas dari kita gimana kan? Karena belum publish. Iya. Hati-hati. Jadi hati-hati juga untuk submit di aplikasi, misalnya di internet kan free kan, ada free kan. Tapi masukkan data ke situ berarti bisa kesimpan di data dia. Makanya biasanya kalau yang dia klaim aman itu yang akan terhapus dalam berapa, ya kalau misalnya aplikasi PDF itu, PDF tools, dia biasanya yang tersimpan di sana cuma bertahan 30 menit misalnya, gitu kan. Jadi memang dia nggak nyimpen di database. Iya. Yeah. Tapi kalau udah dia simpan, udah. Ya, itu yang sebenarnya tadi, kalau kita cari sumber-sumber dari ChatGPT, nah itu hasilnya ini, seperti misalkan ini kan, agak panjang nih kan, agak panjang nih kan, nah ini mungkin tidak ada niat untuk menganggap ini, tapi karena dari ChatGPT, ada nggak tadi yang ITS? Nah kita cek ya, ITS ya, kita cek ada ITS. Lulusnya baru nih kan? Baru ya? Ya kalau lulusnya beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu. Iya, ChatGPT belum ada. Itu 2 tahun lalu masih. Enggak lulusnya, lulus. Baru-baru ini ya. Bulan 7. Pokoknya belum sudah November ini Pak, tapi udah selesai. Mungkin udah ngurus di sini. Itu berarti baru-baru ini, jadi ada nggak ITS nih? Kita cek ya. Jadi dia deteksinya nggak AI gitu, tapi dari informasi gitu. Iya. AI juga itu, maksudnya AI itu kan ngambil rangkuman dari sumber-sumber kan, dia rangkum kan, dia belajar ya kan. Ada di website ini, ada di website ini, ada di website ini kan, dia rangkum, udah kan kedetek. Kalau kata-katanya persis, dia pasti kata-katanya beberapa yang persis. Ada nggak kita cek ya? ITS ada nggak? Ada ini, ada nggak? Ini enggak ya? Enggak. Kalian coba cek juga ya, ada nggak ITS? Takutnya saya terlewat. Ada nggak ITS? Nggak ada ya? Nggak ada. Ini yang ITS ACD ini. Nggak ada ya? Siapa nih ITS ACD? Mungkin namanya kita harus cek. Ambarsari ya. Vivian. Sari.
ada. Nah itu kita lanjutkan materinya. Jadi itu yang perlu dihati-hati untuk kalau misalnya kalian mau misalnya menulis artikel atau apapun pakai ChatGPT. Perhatikan persis. Kalau ada error di latex. Oh iya, kalau itu ya. Oke, kemudian itu tadi Pak masalah plagiarisme dan originalitas. Kemudian ketergantungan pada otomatisasi ya, juga di problem tantangannya. Kemudian yang tadi isu etika dan privasi, kemudian sekarang masuk ke kolaborasi antara kita dan AI dalam pembelajaran ya. Jadi AI itu bisa membantu tadi seperti yang tadi. Tapi ada beberapa hal dia kata-katanya tentunya kan dia terbatas juga di bank datanya itu kan. Bank datanya terbatas. Makanya saya bilang tadi, makanya tadi kan sumber-sumber yang tadi itu semua dari Indonesia kan muncul. Kalian bisa cek tadi kan, yang dari ITS lah, dari UNI. Kenapa coba? Karena dia masukkan di prompt-nya itu berbahasa Indonesia. Makanya dia akan mencari sebisa mungkin sumber-sumber berbahasa Indonesia. Karena kan dia butuh energi lebih lah kalau dia mau translate dalam bahasa yang lain kan. Jadi kalau misalkan dia bisa cari. Jadi dia di root-nya itu dia akan mencari sumber-sumber yang berbahasa Indonesia. Tergantung AI-nya ya. Ada beberapa AI mungkin udah langsung ambil ya. Tapi kalau yang kita lihat tadi, dia ngambil dari sumber-sumber berbahasa Indonesia dulu. Kalau nggak ada, baru dia cari yang lain, dia translate. Makanya saya bilang, untuk mendapatkan informasi di bahasa yang lain, prompt-nya menggunakan bahasa yang berkaitan. Bisa bahasa Inggris, kalau misalnya kamu berkaitan dengan literatur yang kamu anggap di berbahasa Inggris, bisa menggunakan bahasa Prancis misalnya, atau bahasa Arab, bahasa Mandarin, dan seterusnya. Nah, jadi keterbatasan kekayaan tulisan kita itu digunakan juga berpengaruh terhadap masukan input prompt yang kita berikan itu, kekayaan informasi yang kita bisa akses. Jadi kalau kesulitan translate dulu dalam bahasa ini kan, atau translate dulu kan dalam bahasa yang lain, terus baru kamu bukan prompt-nya dalam bahasa itu. Makanya tadi muncul itu mungkin tidak ada bermaksud secara jelas untuk plagiat kan, karena tidak ada dinyatakan di di daftar pustaka tadi kan. Kalau di daftar pustaka itu mungkin karena sering membaca daftar pustaka itu, sering membaca materi-materi itu kan, setidaknya itu akan ada yang nempel kan. Pas kita menulis itu udah jelas pengaruh itu. Jadi kalau misalnya kita suka membaca buku apa gitu, pas kita menulis, gaya penulisan kita, kemudian ada beberapa kata-kata yang mirip, itu jelas mempengaruhi. Tapi kalau misalnya menggunakan AI ini seperti yang saya bilang tadi, itu dia akan mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan materi itu dan dia ramu kata-katanya. Makanya kata-kata tadi beberapa hal mirip, beberapa panjangnya itu mirip. Makanya salah satu menggunakan plagiarisme checker ini, kita bisa tahu seberapa besar data yang kita ambil itu sama dengan atau tulisan kita itu sama dengan yang ditulis di berbagai sumber. Nah, nanti kalian coba bisa cek nanti di rumah ya. Coba kalian menggunakan prompt dalam berbahasa Inggris, kemudian kalian translate, kan dapatkan hasilnya kan? Translate dalam berbahasa Indonesia, muncul nggak itu plagiarisme di situ? Yang paham maksudnya? Jadi kan misalkan mau cari apa nih materi ini, tapi kamu mau tuliskan dalam bahasa Indonesia kan? Cari dulu dalam berbahasa Inggris, dapatkan hasilnya, kemudian baru translate dalam bahasa Indonesia. Bisa nggak dia akses? Kalau misalnya berkaitan dengan persamaan-persamaan, dia akan bisa klaim. Karena persamaan itu kan universal kan. Persamaan yang muncul di tempat lain itu dia akan bisa klaim itu plagiat. Tapi kalau dari kata-kata coba aja cek. Nah, dia akan
bisa dibilang bisa jadi orisinil kata-katanya. Coba aja cek. Karena dia juga mendeteksi dalam translasi. Misalkan translasi ini, kemudian dia cek sama. Ya. Kecuali orang yang mungkin paham materi itu ada di sumber itu kan, dia itu akan bisa mengklaim sebagai plagiat. Makanya ada beberapa kasus memang dia untuk menghindari plagiarisme dia translate ke bahasa yang lain. Jadi ada tulisan orang nih atau makalah orang ditulis dalam berbahasa apa gitu, dia translate dalam berbahasa Indonesia. Atau sebaliknya ya, dalam berbahasa Indonesia dia translate dalam bahasa Inggris. Harapan dia nggak kedetek kan? Ternyata kalau di database itu bisa kemungkinan kedetek karena apa? Yang dia misi itu apa? Referensi kan? Karena harus diubah struktur kalimatnya sebenarnya. Referensinya kan mirip sama kan? Kamu mau pakai berbahasa Indonesia, kamu mau pakai bahasa Inggris, referensi yang muncul itu kan sama kan? Tapi kalau urutannya persis sama kan, akan dicurigai kan? Ya, akan dicurigai. Kan judul-judul dan segala macam kan, konsep-konsepnya kan mirip. Makanya pas ada beberapa yang dia cek, oh ternyata tulisan saya ini udah ada yang mengakui kan, nanti kan masalah reputasi kan, reputasi ilmiah ya. Nah, itu ada beberapa kasus. Untuk menghindari itu dia pakai sistem itu. Tapi sistemnya juga tidak terlalu niat kan, hanya mentranslasi kan, sehingga urutan referensi itu sama, pasti kan dia plagiat. Nggak mungkin kan orang urutan referensinya persis sama, mungkin nggak? Nggak kan? Urutan referensinya persis sama, nggak kan? Itu untuk 2 atau 3 referensi sama itu wajar. Ini kan referensi standar, kemudian kita pakai referensi ini dalam beberapa hal itu mirip, nggak masalah. Tapi kalau urutannya persis sama referensi itu nggak mungkin. Referensi sama. Karena kalau kita referensinya sama, berarti urutan kita menulis akan sama kan? Ya kan? Cara berpikirnya kan sama nggak orang cara berpikirnya satu yang lain cara menulis? Nggak sama, pasti nggak sama. Mungkin di bagian saya itu saya mau nyatakan ini, konsep ini di bagian pertama kan, saya ambil dari referensi ini yang pertama. Tapi kalau menurut orang lain ini referensinya yang di kedua dan seterusnya. Jadi kecil kemungkinan akan persis sama referensinya. Kalau referensinya banyak ya, misalnya lebih dari 5 dan seterusnya. Kalau mungkin 2 referensinya ya wajar ya, kalau orang cuma 2 kan, pasti kemungkinan. Secara statistik juga pasti kemungkinannya besar. Tapi kalau dia banyak itu kecil kemungkinan. Jadi AI ini kita bisa gunakan untuk kolaborasi dengan kita ya untuk belajar dan banyak hal ya bagi tools. Kemudian AI itu juga sistem yang terbuka dan transparan ya. Jadi kita bisa cek ya. Kita bisa cek. Bahkan dengan menggunakan AI ini sebenarnya bisa menghindari plagiarisme sebenarnya. Bukan untuk mendapatkan plagiarisme, tapi untuk menghindari. Karena apa? Kita bisa cek secara betul-betul apakah ada orang yang persis sama dengan yang kita gunakan, kita lakukan. Persis sama. Kita bisa cek dengan mudah. Kemudian sistem AI juga ini harus secara dalam kasus lain juga harus transparan dia, terbuka. Kemudian terkaitan juga kebijakan masalah etis ya, terkait dengan teknologi juga yang menjadi problem ya. Jadi kalau misalnya untuk ke depan kan kita bisa pasti membuat banyak hal yang positif dan negatif. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan di awal kuliah, AI itu punya sisi positif dan negatifnya. Sisi negatifnya kita bisa membuat efisiensi misalnya nuklir ya, misalnya kemudian membuat virus yang sangat mematikan menggunakan AI, banyak hal. Jadi ada sisi positif dan negatif perkembangannya. Ya, juga bisa merusak sistem pemerintahan juga kan, dengan menyerang basis-basis keamanan digitalnya. Jadi kalau misalnya keamanan digital kita itu kena, udah sistem perbankan misalnya, pernah kan kasus basic atau yang
kolaps ya sih. Bank syariah beberapa lama pekan itu sempat buat kesulitan, nggak bisa diakses apa segala macam. Bahkan orang ambil duit juga nggak bisa kan? Pernah kan kasus kan? Bank basic kalau nggak salah. Nah itu baru satu, ya kan? Pernah kan? Satu bank aja udah kayak gitu. Ini kalau misalnya sistemnya nanti kena misalnya, kan AI kan bisa nih kan diserang, sistem keamanan perbankan kita loss, udah tuh kolaps. Udah banyak hal lah sistem keamanan. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa kasih kesimpulan, jadi AI ini kita bisa gunakan sebagai balik lagi alat bantu ya, ini alat bantu. Jadi alat bantu dalam pembelajaran ya. Jadi itu sebenarnya yang ditawarkan AI. Bukan AI yang belajar kita ganti akhirnya kita diam aja di rumah kan, enggak kan? Cuma belajar aja, untuk bantu belajar. Nah itu kan yang kalian pakai sehari-hari kan? Kalau saya pribadi itu saya gunakan AI juga cuma itu untuk membantu dalam proses misalnya saya membuat soal segala macam kan, kemudian dalam coding misalnya supaya cepat. Kalau dulu bugnya itu saya harus cari di Stack Overflow misalnya atau di beberapa forum-forum. Kalau sekarang kita bisa menggunakan AI ya. Tapi secara konsep dan ide-ide misalnya dalam misalnya pemrograman misalnya tetap di kitanya, bukan di AI-nya. Jadi membantu banyak hal. Kemudian, jadi keterlibatan kita secara kritis sangat penting ya. Itu yang paling penting. Jadi kita itu berposisi sebagai orang yang kritis di situ. Jangan serta-merta percaya dengan jawaban. Ya, harus kamu cek referensinya mana kan, gitu kan. Jadi kalau kalian nanti membuat tugas akhir, tesis, kalau misalkan cari referensi, cari data, informasi atau apapun, benar nggak referensi? Kalian cross check lagi referensi yang dia berikan benar nggak? Jadi hanya untuk membantu untuk mencari referensi aslinya, jangan percaya, karena ada kadang keliru. Ya dong, cek berapa kali dia keliru, dia masih keliru dia karena beberapa kali. Dia harus cek betul-betul. Pernah nggak kalian coba ada keliru dia? Kalau saya udah berapa kali ada berapa? Iya, pernah. Dia bikin data pustaka sendiri, dia bikin revisi sendiri, itu jurnalnya nggak ada. Nggak ada ya? Itu judul penulisnya bukan dia, judulnya bukan itu, terus doinya jurnal lain. Oh iya kan? Ya kan dia ambil kan? Saya nggak tahu itu kelirunya di mana ya. Tapi yang jelas dia belum persis. Ada beberapa hal yang dia harus di cross check balik. Ya. Bahkan saya pernah coba untuk mengerjakan soal dan ternyata jawabannya salah. Itu udah beberapa kali. Jadi harus dicek benar-benar apakah jawaban yang dia sampaikan itu benar. Jadi kalau kita tahu kira-kira jawabannya apa, kan kita akan bisa bisa cross check. Ya. Tapi kalau kita nggak tahu, kita serta-merta. Jadi makanya saya bilang tadi, yang paling penting menguasai konsepnya. Nanti apapun problemnya, kamu akan bisa kerjakan. Kreativitasnya di situ. Jadi AI itu hanya sebagai alat bantu untuk mempermudah belajar. Bukan AI-nya kita suruh belajar, kemudian kita hanya dapatkan informasi aja, bukan. Tetap di kita yang belajar. AI hanya untuk mengecek dan membantu kita. Jadi sifat kritis kita itu menjadi hal yang utama di situ. Nah, kemudian yang paling penting juga, ini kan inovasi yang dibuat oleh AI kan, dan masalah integritas yang paling utama tadi. Jadi kalau misalnya kita bisa dapatkan atau membuat tulisan dari AI,
Ya, bisa saja sebenarnya kita bisa. Tapi masalah tadi integritas ya, harus dijaga. Ya, saya coba cek ya. Saya kemarin tulis juga terkait dengan penggunaan AI di beberapa jurnal ya. AI. Materinya. Karena ini di physical review ya, dia udah sebutkan beberapa, harus disebutkan katanya kalau kita menggunakan AI untuk menulisnya. Coba saya editorial authorship. Nah ini nih. Nah ini kan misalkan AI ini, kalau misalnya di physical review di sini, AI itu AI writing tools cannot be listed as an author. Ini nggak boleh disampaikan sebagai author, tapi boleh disampaikan sebagai apa? Kayak ucapan terima kasih. Ya. Nah, boleh kita gunakan AI. Di sini disebutkan misalkan untuk physical review ya ini ya. Jadi AI nggak bisa kita klaim dia sebagai author karena kan bukan AI yang mengerjakan. Kalau kayak gitu nggak perlu kan, nggak perlu ada di kita, ya AI sendiri. Nah, misalkan ini ya, nah ini, ya ini seperti LLM tadi, saya bilang tadi LLM, large language models such as ChatGPT are rapidly evolving, and physical review journal continue to observe their use in creating and modifying text. Authors and referee may use ChatGPT and similar AI-based writing tools exclusively to polish, condense, or otherwise likely edit their writing. As always, author must take full responsibility for the content of their manuscript. Jadi yang bertanggung jawab penuh itu ya kita sendiri ya. Sebenarnya, referee must take full responsibility for the contents of the report. And as writing tools doesn't meet the criteria for authorship because it's neither accountable nor can it take responsibility for a research paper content. Jadi kan AI itu nggak bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya ada hasil yang negatif ya masa di AI yang bertanggung jawab kan? Tetap manusianya kan? Jadi plagiarisme dan segala macam atau hasilnya itu mau di cross check ke siapa coba? Kalau kita bilang penulisnya AI, jadi harus cross checknya ke AI kan? Kan ada korespondensi ilmiah itu kan. Misalkan saya nggak yakin yang kamu kerjakan ini benar kan, dia harus membalas mengirim surat kan istilahnya, mengirimkan email ke kita, terus kita balas dan seterusnya. Ada proses korespondensi di situ. AI bisa nggak itu? Siapa AI yang dimaksud kan? Jadi secara secara pemahaman kita ya AI bukan penulisnya. Jadi nggak masuk kriteria di publikasi itu, dia harus bisa diajak berdiskusi, berargumentasi dan seterusnya. Nah, jadi makanya di sini nggak bisa kita sebut sebagai author. Itu samanya setara dia dengan pengakuan kita aja, ucapan terima kasih. Seperti halnya orang yang tidak menulis artikel kita, hanya beberapa hal saja, advice gitu, petunjuk, advice sebenarnya, nasihat-nasihat. Itu kita nggak bisa menganggap dia sebagai penulis, aja ucapan terima kasih aja. Tapi kalau orang yang turut serta dalam penulisan kita dan dalam riset kita dan seterusnya, menyediakan data apa segala macam, mengolah segala macam, nah
Nah, itu kita bisa anggap dia sebagai penulis. Tapi hanya orang administratif misalnya, hanya orang yang membantu kita dalam memberikan administrasi, itu nggak bisa kita klaim sebagai penulis. Ya, hanya mau bagian administrasi, misalkan dia berkaitan dengan pelaporan keuangan misalnya dalam penelitian kita, bisa kita klaim nggak dia sebagai penulis? Nggak berpartisipasi. Jadi makanya ada beberapa jurnal kalau dia bagian administrasi itu nggak diklaim sebagai penulis. Nah, itu. Nah, ini juga lihat nih di sini disebutkan sama dia. To protect the confidentiality preview materials, referee should not upload the contents of submitted manuscript into external AI assistant tools. Jadi dia dia warning di sini. Jadi jangan, misalnya referee ya misalnya, atau kita juga, kalian nanti tulisan makanya saya bilang tadi, jangan submit ke AI assistant tools. Jangan submit. Jadi jangan submit mentah-mentah nanti kan. Nanti kalau kesimpan di database-nya gimana? Ya kan? Jadi jangan, dia harus diperhatikan. Misalkan ini image created through generative AI. Jadi physical review journals don't allow submission containing images generated or modified by generative AI or AI assisted tools. Nggak boleh. Jadi di state di sini udah jelas nggak boleh. Hasil modifikasi digenerasi dari AI nggak boleh. Spesifik di sini. Jadi ada beberapa jurnal mungkin boleh, ada beberapa saya nggak tahu. Jadi kalau saya pernah sampai di sini ya, saya sampaikan ini guideline-nya. Jadi beberapa jurnal itu mereka membuat guideline sendiri-sendiri, di petunjuk-petunjuk. Mungkin antara beberapa jurnal satu dengan jurnal lain itu berbeda. Mungkin ada beberapa jurnal yang boleh menggunakan AI secara total, ya silakan, ya kan? Itu misalkan ya, misalkan kalau ada ya, misalkan. Atau misalnya jurnal AI kan, justru mau lihat hasil AI kan, ya misalnya kan, karena berkaitan dengan teknologi informasi misalnya AI, apakah misalnya, tapi untuk menganalisis output yang diberikan AI kan, itu bisa aja jurnal itu. Bisa. Tapi boleh di sini, boleh nggak menggunakan AI di sini? Boleh kan tadi kan, tapi ada batas-batasannya kan. Nah di sini, kan ada petunjuk-petunjuknya di sini. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya kalian nanti mau submit jurnal misalnya, kalian harus perhatikan betul petunjuk AI yang tadi. Jangan sampai miss. Kalau tadi dia detect misalnya gambarnya itu generated AI, udah tuh langsung dia langsung cek kan. Dia kan dia punya tools untuk mengecek itu. Plagiarisme pasti dia punya, plagiarisme checker dia ada. Dan makanya saya bilang tadi, kalau misalnya kita copy dari hasil AI itu, kita akan kesulitan nanti. Jadi sehingga sebisa mungkin itu hanya sebagai alat bantu aja. Jadi penulisan dan segala macam. Jadi kita seperti halnya buku aja. Jadi buku itu kita tidak mungkin mengcopy hasil buku. Kalau itu kan udah plagiarisme namanya. Tapi karena harus ada proses parafrase kalau misalnya informasi itu memang yang kita pakai di referensi kita. Di bagian referensi aja ya itu ya. Biasanya kan kita yang banyak melakukan parafrase di bagian tinjauan pusaka kan. Selebihnya mungkin di bagian hasil dan analisis ada, tapi sangat sedikit sekali. Nah, jadi kalau misalnya di metode dan di analisis banyak parafrase, berarti kemungkinan ya kamu hanya ambil dari sumber-sumber aja, jadi nggak orisinil asal kita. Nah, kalau untuk pembanding boleh, jadi untuk membandingkan dengan ini hasil yang saya dapat sekian gitu,
Oke. Tapi kalau misalnya kata-katanya beberapa persis sama, itu berarti bisa diduga itu dia mengcopy dari tempat lain. Nah itu kira-kira jadi yang disampaikan di materi ini. Ada yang mau diskusikan nggak kira-kira terkait dengan ya. Ya kalau dari kalian pribadi pengalaman gimana? Makin cepat nggak belajar dengan AI? Cepat. Harusnya berarti lebih cepat ini selesai tesis. Ya kan harusnya kan dulu, sehingga saya betul nih waktu saya skripsi dulu, saya harus download atau cari jurnal ya, dan nggak semua free kan, terus baca kan, apalagi dalam teks berbahasa Inggris kan, kita perlu mengerti setelah baca berapa kali kan, translate satu-satu, terus dicoret, ini kata ini apa maksudnya, kata-katanya kan agak berbeda tuh, kalau yang kita, mungkin orang Indonesia yang menulis mungkin berbeda ya, kalau misalnya orang asing menulis ya kata-katanya kan dia advance ya kata-katanya, jadi harus diulang beberapa kali yang maksud dia apa, terus baru nanti dapat setelah berapa pekan misalnya yang masternya itu ya, master tesis kita atau skripsi itu, baru yang lain-lain itu hanya sebagai sumber pengalaman saya itu. Dan itu waktu menulis skripsi ya S1 dan waktu saya nulis disertasi AI itu muncul belakangan. Jadi ya mengandalkan itu, terjemahkan, terus dapatkan ini, terus cari sumber, terus yang ini cari materi yang berhubungan, terus. Kalau sekarang mungkin tinggal di-submit ya, kalau salah ya. Tinggal kita submit aja kan, jurnal ya, langsung dia bisa kasih summary kan? Iya kan? Iya, tapi Udah pernah coba? yang nggak open access itu nggak bisa sih, Pak. Kalau kita masukin PDF gitu. Oh iya. PDF-nya kan? Iya. Pakai GPT bisa kan? Bisa. Dan misalnya mau sedikit detail apa tinggal dikasih tahu. Iya, udah bisa. Lebih bisa lagi SS. Hah? Misalnya kalau pengen spesifik halaman itu doang gitu, saya kurang Iya. paham misalnya. Iya, Saya pakai PDF split atau saya kirim gambarnya gitu. iya, bisa kan? Iya. Mm-mm. Jadi cepat belajarnya. Jadi karena harusnya dulu mungkin berpekan atau berapa, sekarang bisa. Bahkan equation yang itu kan dia bisa cari kan, penurunannya kan, bisa kan dia cari kan. Tapi saya harus cek lagi di proses. Kalau dulu sehingga saya betul, saya harus turunkan ulang, terus cari lagi apa segala macam, kesulitan lah. Ada agak lama lah proses belajarnya itu. Hari-hari. Bahkan kalau sekarang mungkin bisa dia selesaikan persamaannya kan, dia pakai numerik atau enggak, saya belum pernah nyoba sih. Bisa kan? Ada pakai numerik, misalnya kan Python ya basisnya. Saya coba bagaimana deh, sederhana banget, entah itu beneran sederhana gitu atau dia menyederhanakan. Nah itu masih belum itu dia harus dikasih petunjuk-petunjuk. Mungkin di petunjuk-petunjuk yang kita berikan itu. Yang saya suka kalau ini sih Pak, kalau dia analisis itu, nanti dia bakal nampilin ininya kan, codingnya, tapi opsional kan. Kalau saya intip kadang, oh. Karena waktu saya pernah minta ini bikin kelompok TPB dan untuk ini untuk RBL. Saya ini jadi aksen anak-anak itu, saya tolong bikin kelompok 88 gitu. Nah terus dia udah bikin kelompoknya, di situ pas saya intip dia pakai statistik yang ada di Python. Jadi kan bisa saya ubah sendiri. Iya, kita modif lah ya. Tetap mungkin dia kasih yang umum nggak mungkin. Ya misalnya kan mau kasus lebih spesifik, misalnya tolong acak lagi atau misalnya setiap kelompok harus ada laki-lakinya gitu kan, nanti bisa tinggal CSV juga di per ini kan ada P sama L-nya.
Tapi kalau untuk menyelesaikan kesamaan udah pernah juga. Kalau persamaan pernah juga Pak. Apa misalnya suruh nurunin kan, tapi nggak selalu ini hasilnya udah benar apa belum. Nah itu maksudnya perlu di cross check lagi kan? Cross check lagi. Kalau itu yang standar mungkin dia bisa lah, yang mudah. Dengan persamaan diferensial yang biasa-biasa. Dan udah ada di database-nya dia kan. Jadi kalau untuk yang advance dia harus berpikir lebih lanjut. Jadi itulah kalian bisa coba. Nanti dengan lama-kelamaan kan akan mahir kan. Cara enggak maksudnya cara menanyakannya kan, kritisnya itu kan. Iya. Bukan langsung selesaikan ini enggak kan? Tapi kan harus dikasih ini selesaikan. Promnya itu harus dibuat jelas ya. Mungkin ada petunjuk-petunjuk juga, ada beberapa buku yang promnya ini, tapi itu kalau menurut saya itu enggak template. Iya. Itu bisa kita ini sendiri dengan sesuai dengan preferensi kita kan. Dan metode kita dalam belajar. Atau kalau saya gini sih Pak, misalnya saya kayak lagi pakai latex nih, misalnya saya ada masalah apa tadi, terus begitu sudah saya selesaikan, saya mau nanya yang baru, saya gini, oke yang tadi sudah berhasil, selanjutnya saya mau nanya ini, jadi supaya dia nggak recall yang tadi, karena kadang dia nganggapnya kita belum selesai masalah yang tadi, jadinya dua masalah diselesaikan, padahal saya pengen fokus yang kedua aja. Gitu. Iya maksudnya makanya saya bilang tadi itu, memang ada di prom, ada tahu kan buku-buku AI itu kan, ada prom mungkin kalian bisa juga cek di banyak tuh di Gramedia itu banyak tuh kayak prom apa segala macam atau coba cari di internet ya, ada textbook yang berbahasa asing kan. Tapi saya lihat itu isinya ya sesuai dengan dia sebenarnya. Orang yang menulis itu kan, tapi kan tiap orang beda kan, karena kan nggak ada petunjuk jelas. Promnya harus seperti ini nggak ada. Bahasanya jelas Pak. Iya, itu sesuai dengan kita belajar. Jadi kalau ikuti petunjuknya dia, maka berantakan karena metode belajar dengan dia beda kan, dan metode berpikir yang kita dengan dia beda. Jadi ikuti aja. Dengan kamu menggunakan itu sebagai tools, lama-kelamaan kamu akan punya petunjuk-petunjuk efisien untuk belajar kan. Nah itu sebenarnya yang saya pahami ya. Jadi tapi harus tetap lihat sumber aslinya ya. Jadi kalau misalkan nanti ada jurnal, cek lagi di jurnal itu benar kan? Karena di jurnal itu berbeda dengan di AI, itu kan dia ramu dari beberapa informasi. Kalau jurnal kan sudah jelas jurnal itu sudah peer review ya. Artikel yang ilmiah di jurnal itu sudah peer review. Maksudnya apa? Peer review itu berarti sudah dikurasi dan di review oleh orang yang pakarnya. Jadi sudah dicek betul. Makanya perlu ngambil sumber dari jurnal yang berreputasi. Sebenarnya itu semakin jurnalnya berreputasi, sistem reviewnya itu dia makin bagus. Orang-orang yang mereview juga orang-orang yang bagus. Karena ada beberapa kalau jurnal internasional itu ada juga yang nggak bagus. Jadi jangan serta-merta percaya ya. Ada juga yang enggak. Jadi ada jurnal yang submit hari ini langsung terbit seminggu kemudian. Itu kan nggak mungkin kan? Saya coba tunjukkan ya proses submit misalnya di artikel misalnya di ini ya. Itu dia memakan waktu berapa ya? Berapa lama ya? Misalkan ini ya. Misalkan ini. Ini lah. Misalkan ini kan. Saya submit di misalnya ini 5 Januari kan. Send to author ya. Correspondent send to author. Acknowledgement send to author. Correspondent send to author. Right publishing. Bentar.
ya kan? React to publish and to receive, correspondence atau review request to referee itu di 19 Februari kan, decision itu di bulan Maret kan, correspondence kirim lagi kan, review request to review, report receive Maret 28, kemudian editor approve for publication, jadi ini aja Januari sampai Maret, kemudian belum selesai correspondence itu send to author, communication receive from author, send to author, receive author. Jadi makan waktu 5 bulan minimal ya, misalkan ini ya. Gak mungkin kan, jadi ada prosesnya ini ada banyak ya kan. Ya, misalkan ini ya. Ada banyak nih. Jadi dari editor aja dia lama nih. Nah itu contohnya ya. Kemudian selesai ya. Nah, contohnya. Nah itu hari ini ada yang mau tanyakan nggak sebelum kita itu? Ya oke. Itu aja mungkin ya untuk hari ini. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.